Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, mari kita puji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk merayakan Paskah. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak setiap hari Paskah itu kita memperingati apa? Tahu nggak? Nah setiap hari Paskah itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa setiap manusia. Yuk bersama-sama kita mau pujikan sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ketika orang tua sedang beribadah di gereja, adik-adik dapat menitipkannya. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya berkati supaya persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas dan berbuah untuk kerajaan Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima Yesus dalam hati kita dan kita berubah menjadi anak yang lebih baik. Mari kita pujikan Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Mari kita pujikan sekali lagi dari awal. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik. Aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Minggu yang luar biasa, minggu yang penuh dengan kasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Bahkan hari ini Tuhan, khusus di hari istimewa di mana Engkau bangkit dan Engkau menang dari kematian. Kami boleh beribadah kepadamu. Engkau menyediakan waktu bagi kami dan kami akan menggunakannya sebaik-baiknya. Pasang telinga kami, hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan, terfokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, supaya kami bisa mengerti segala firman Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik yang mendengarkan, menyaksikan, ataupun kami yang menyampaikan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, shalom sekali lagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semuanya sehat ya, apalagi sekarang
kalian sudah bisa lebih bebas untuk datang ke gereja, datang bersekolah. Nah, mari kita gunakan itu semua dengan sukacita. Karena pemberian Tuhan harus kita manfaatkan. Kita tindak lanjuti dengan sesuatu yang baik. Iya, hari ini istimewa sekali. Bu Arin akan bercerita tentang seorang anak nih ya. Ada seorang anak namanya Ari. Wah, hampir seperti Bu Arin ya, tapi tidak pakai N. Ari. Wah, Ari ini anak yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia anak yang rajin ya. Bukan hanya rajin di rumah, tapi rajin di sekolah, tapi juga rajin di sekolah minggu. Wah, luar biasa anak ini ya. Kalau ada anak yang rajin, tidak membantah, hormat kepada orang tua, kira-kira orang tuanya senang tidak? Wah, tentu saja senang ya. Wah, bangga punya anak seperti Ari ini. Wah, luar biasa si Ari. Nah, anak-anak, tetapi suatu hari ada perubahan besar di dalam kehidupan si Ari ini. Gak tahu kenapa ya, perubahannya itu kenapa ya? Nah, perubahannya itu terjadi anak-anak ketika dia mendapatkan sesuatu yang istimewa. Nah, apa itu istimewa? Begini anak-anak ya, kan tadi Ari rajin tuh. Rajin bantu orang tua, rajin ke gereja, sekolah minggu, terus hormat ya, kata-katanya sopan. Nah, orang tuanya itu melihatnya, waduh, anakku ini kok baik ya. Tidak ada salahnya kalau aku memberikan hadiah buat Ari. Nah, orang tuanya itu berpikir hadiah apa yang cocok buat Ari. Lalu teringatlah orang tua ini. Orang tua Ari ingat, oh si Ari tuh pengen punya gadget. Wah, pengen punya HP gitu ya. Wah, tidak apa-apa deh. Sebagai hadiah istimewa buat dia, aku akan belikan untuk si Ari. Maka anak-anak, pada waktu si Ari ulang tahun, Ari diberi hadiah, diberi kejutan ya, hadiahnya HP. Wah, luar biasa. Dia bertepuk tangan, dia bersuka cita. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Aku sekarang sudah punya HP. Aku akan bisa seperti anak-anak yang lain, bisa belajar, bisa main game, bisa membuka sesuatu yang aku inginkan. Anak-anak. Tetapi anak-anak, disinilah sesuatu yang menyebabkan si Ari berubah. Ketika dia punya HP ya, dia pegang HP-nya. Wah, kesenangan. Dia sambil ketawa, sambil wah begitu ya. Senang sekali. Lupa anak-anak. Lupa apa? Lupa waktu. Waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk belajar. Semua dia lupakan. Bukan hanya itu. Apa yang dia lakukan ternyata? Bukan hanya lupa waktu, tapi nih, mulutnya sudah mulai juga berubah. Kalau dulu dia berkata manis, iya Mama, iya Papa, oke aku bantu. Sekarang tidak lagi, tidak seperti itu. Kalau disuruh mamahnya, Ari, Mama ditolong ya, belikan cabai gitu ya. Arinya bilang apa? Enggak, nanti. Mamanya kaget, loh kok bantah ya? Dan itu terus menerus anak-anak. Papahnya memanggil, Ari, kesini sebentar. Wah, apa jawaban Ari? Nanti. Waduh, kok galak sekali ya? Itulah membuat dia berubah sama sekali. Jadi berbeda dari Ari yang dulu dengan Ari yang sekarang setelah mendapatkan hadiah HP. Anak-anak, ternyata HP membawa pengaruh yang luar biasa bagi diri si Ari ini.
Anak-anak orang tuanya menjadi sedih sekali. Ya, kadang-kadang berpikir, kenapa dulu aku belikan HP ya? Kok tidak usah aku belikan supaya dia tidak berubah. Tapi sudah terlanjur. Anak-anak, apakah semakin hari Ari semakin baik? Tidak. Semakin hari bahkan dia tuh sering kali marah-marah. Emosinya semakin lebih tinggi ya. Kalau disuruh belajar juga tidak mau, mengerjakan tugas juga dia lupa, PR tidak dikerjakan, semakin hari semakin tidak karu-karuan. Perubahan inilah yang membuat orang tua Ari sedih. Tetapi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, suatu hari terjadi sesuatu yang menimpa Ari. Pagi-pagi dia begini, aduh, kok nggak kelihatan ya? Ma, nggak kelihatan nih ma, nggak kelihatan. Ya, mamanya datang. Ada apa Ari? Mataku perih, mataku sakit, gitu ya. Waduh, mamanya juga deg-degan. Ada apa dengan mata si Ari? Waduh, tentu saja kemudian, ayo sini. Mamanya mengajaknya berdoa. Ya sudah. Ya, kemudian mereka berdoa, Tuhan Yesus, tolong jamah mata Ari ini supaya bisa pulih kembali, begitu ya. Dalam nama Yesus, bilur Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih, amin, gitu ya. Tapi anak-anak masih terasa sakit. Lalu mamanya mengatakan begini, baiklah Ari, ayo kita ke rumah sakit saja. Kita periksa saja ya, supaya nanti bisa ditangani oleh dokter. Tuhan juga pasti akan menolong Ari lewat dokter. Ayo ke rumah sakit. Iya mami, iya mama, ayo ke rumah sakit, aku gak bisa lihat lagi, gitu ya. Waduh anak-anak, kemudian si Ari dan mamanya pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa sama dokter ya, matanya pakai alat begitu ya, diperiksa. Wah gitu ya, Arinya sedih dan deg-degan. Aduh, kalau nanti aku terus jadi tidak bisa melihat gimana, kalau aku jadi buta gimana gitu ya. Nah terus Ari tanya kepada dokter, kenapa aku ini? Tenang Ari, dokter sedang memeriksa ya. Nih tenang gitu ya, ditenangkan oleh dokternya. Anak-anak, kesedihan mulai merambat di Ari. Lalu mamahnya bertanya pada dokter. Setelah diperiksa si Ari, mamahnya bertanya kepada dokternya, Dok, kenapa ya dok ya mata anak saya? Oh, itu iritasi Bu, karena dia terlalu banyak main HP ya? Oh iya dok, betul. Nah, itulah yang menyebabkan matanya iritasi. Sekarang dia harus mengalami perawatan dulu di rumah sakit. Dia harus ditutup matanya untuk sementara dalam pengobatan. Dia tidak boleh mainan dulu dan matanya harus diperban gitu ya, ditutupin supaya tidak kena silau cahayanya lampu, tidak kena HP ya dan sebagainya. Oh baik dok. Tetapi anak-anak, pada saat itu Ari kemudian sangat merasa, aduh Tuhan, aku kok seperti ini ya. Ketakutannya luar biasa si Ari ini. Kemudian anak-anak dia sadar, Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Nah, dia kemudian ingat, oh hari ini adalah hari Paskah. Lalu dia ngomong ke mamanya, Ma, tolong dong Ma, aku disetelin ini YouTube sekolah minggu. Hari ini kan Paskah, aku mau dengar juga firman Tuhannya. Si Ari mengatakan begitu. Oh baik. Mamanya ambil HP, tetapi tentu saja si Ari tidak bisa melihat, hanya mendengarkan walaupun itu lewat YouTube. Nah, kemudian mamahnya mencari-cari. Oh lah ini. Nah Ari, ini Mama besarkan ya volumenya supaya nanti kamu bisa mendengarkan. Ya Ma. Nah, anak-anak, pada saat itu yang sedang ada di YouTube ya, ibadah sekolah minggu online, guru sekolah minggunya menceritakan tentang
kisah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, yang mengatakan begini, bunyi di dalam YouTube-nya, anak-anak sekolah minggu, bukankah hari Jumat kemarin kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus disalibkan? Ya tante, aku dengar Tuhan Yesus disalibkan. Untuk apa Tuhan Yesus disalibkan? Untuk menebus dosa kita tante. Betul, kata tantenya, nggak ada di dalam YouTube itu ya anak-anak ya. Betul, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Mamahnya masih memegang ini. Ari terus mendengarkan. Dia mencoba untuk bisa mendengar dengan baik. Nah, apakah Tuhan Yesus mati selamanya anak-anak? Gitu pertanyaannya guru sekolah minggu yang ada di YouTube. Tidak. Betul, kata guru sekolah minggunya ya. Iya. Nah, pada hari Minggu, pagi-pagi benar, anak-anak sekolah minggu, ada perempuan-perempuan, ibu-ibu datang ke kubur Yesus untuk mengurapi mayat Yesus. Karena pada waktu itu Yesus belum sempat diberi rempah-rempah, diberi wewangian ya jenazahnya atau mayatnya. Maka pada Minggu pagi subuh-subuh, perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini pergi ke kubur Yesus. Terus Ari mulai mendengarkan lagi. Aduh, mah keraskan lagi, mah keraskan. Oh iya, dikeraskan. Wah, terus dikeraskan lagi. Terus apa yang terjadi? Wah, perempuan-perempuan itu anak-anak sekolah minggu. Perempuan-perempuan itu kemudian kaget. Hah? Loh, kuburnya kok sudah terbuka? Kuburnya kok sudah, batunya sudah terguling, sudah tidak ada di situ. Perempuan-perempuan yang menuju ke kubur Yesus itu menjadi kaget. Apa yang terjadi ya? Nah, ketika perempuan itu kemudian masuk ke dalam gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan di situ, apa yang dilihat? Jenazah Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Hanya tinggal kain kafan saja. Aduh, tuh Yesusku hilang. Yesusku kemana? Yesusku tidak ada gitu ya, ibu-ibu yang ada di situ. Terus kemudian guru sekolah minggu ini mengatakan lagi anak-anak ya. Tiba-tiba anak-anak sekolah minggu ada suara, ada sinar dan suara yang mengatakan, mengapa engkau di sini? Mengapa kamu di sini mencari dia di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Wah, perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini menjadi bingung. Loh, bangkit tidak ada, kemana ya? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ari mulai penasaran ya. Siapa yang ngomong seperti itu? Mah, yang ngomong seperti itu di YouTube itu ada gambarnya apa ya, Mah ya? Oh, ada gambarnya malaikat. Oh, yang ngomong berarti malaikat ya, Mah? Iya, malaikatnya berkata, mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Wah, luar biasa ya anak-anak ya, yang dikasihi Tuhan. Nah, Ari mulai mengerti. Wah, lalu apa yang dikatakan guru sekolah minggu? Perempuan-perempuan ini kemudian memberitakan tentang apa yang dilihatnya kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus diberitahu anak-anak sekolah minggu ya. Diberitahu kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Murid-muridnya itu seakan-akan tidak percaya. Tetapi Petrus kemudian bangkit dari tidurnya. Dia lari menuju ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Yang ditemukan hanyalah kain kafannya, pembungkus tubuh Yesus. Begitulah anak-anakku. Hari ini kalian mendengar bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Begitu kata-kata guru sekolah minggu yang ada di YouTube. Terus anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa
yang dikatakan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengatakan begini, Tuhan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus sudah menang dari maut. Dan karena Yesus menang, engkau semua dipulihkan. Engkau semua adalah orang-orang yang berdosa. Engkau suka membantah orang tua. Kaget. Walaupun tidak ditujukan pada Ari yang mendengarkan di rumah sakit itu menjadi kaget. Kalian mungkin sering juga tidak mengerjakan tugas, kemudian beralasan, berbohong kepada guru-gurumu. Ari juga sama. Dan pada waktu kalian disuruh orang tua, kalian membentak-bentak, kaget lagi si Arinya ya. Waduh, ternyata itu merupakan kesalahan. Ari kemudian berpikir, Tuhan, aku sudah banyak bersalah kepadamu. Sekarang aku tahu kenapa engkau harus mati di kayu salib. Dan kemudian pada hari ketiga engkau bangkit untuk menang. Dan tujuannya adalah memulihkan hidupku, memulihkan aku supaya aku tidak hidup di dalam dosa. Dari apa yang dia dengar di YouTube, kemudian dia lebih ingin mendengar lagi apa yang dikatakan guru sekolah minggu yang ada di YouTube itu. Lalu anak-anak, di YouTube itu guru sekolah minggunya memberikan satu ayat yang luar biasa, yaitu Lukas 24 ayat 5b dan 6a. Apa bunyinya? Bunyinya begini, mah keraskan mah gitu ya. Si Arinya tuh pengennya sih mau lihat, tapi kan matanya ditutup, jadi dia tidak bisa melihatnya. Dia pengennya mendengarkan. Lalu gurunya mengatakan begini, bunyi ayat itu dari Lukas 24 ayat 5b dan 6a. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Wah, anak-anak, sekali lagi Ari menjadi dikuatkan. Tuhan, terima kasih, engkau mati tapi tidak mati selamanya. Dan pada hari ketiga, seperti tadi yang aku dengar di YouTube, ternyata engkau bangkit. Engkau bangkit, engkau menang melawan kematian. Engkau menang untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau menang untuk memulihkan kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mah, terima kasih ya Mah. Terima kasih sudah mau nyetelkan aku YouTube. Sekarang aku tahu betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya aku pergi beribadah ke gereja. Bahkan sekarang sudah dibuka. Terima kasih ya Mah. Lalu kemudian anak-anak, Ari mengajak berdoa ya. Dan pada saat dia mendengarkan itu, dia kemudian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, engkau begitu baik kepadaku. Terima kasih engkau memberikan hidupmu kepadaku. Dan sekarang aku sadar, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Kiranya engkau menolong aku Tuhan untuk terus hidupku pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku juga mau mendoakan teman-temanku yang lain yang mungkin masih bersalah seperti aku waktu kemarin-kemarin. Tolonglah Tuhan, engkau juga memberi Roh Kudus supaya Tuhan ada di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ternyata firman yang dia dengar di YouTube tadi bisa juga membawa perubahan di dalam hidupnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian juga belajar dari Ari. Ari dari anak yang baik berubah karena sesuatu. Mungkin kamu juga sama. Tadinya kamu anak yang baik, kemudian berkawan dengan teman-teman yang kurang baik, bisa jadi kamu kurang baik. Tadinya kamu baik, gara-gara punya HP, punya apalah itu macam-macam, kamu tergoda, kamu menjadi tidak baik. Tetapi anak-anak, mari belajar dari si Ari supaya hidup kita terus-menerus kalau sekali baik dan benar, selamanya akan
baik dan benar, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Itulah artinya kita mengucap syukur. Jadi kita sendiri juga harus menang melawan dosa-dosa kita. Kita harus mengalahkan segala pencobaan. Waduh, ya dicobai sama iblis, gadget, apa tuh mainan dan sebagainya. Tapi kita mau kuat di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, seperti yang dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 5b dan 6a. Mengapa kamu di sini? Jadi anak-anak tidak boleh di sini terus ya. Harus memberitakan ya, memberitakan firman Tuhan. Hidup kita sudah dipulihkan, maka kita memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita melalui apa? Mungkin melalui kata-kata kita, atau mungkin melalui tingkah laku kita ya. Tuhan sudah tidak ada lagi dikubur. Tuhan sudah menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu melalui guru sekolah minggu yang ada di YouTube, melalui cerita Ari yang hidupnya berubah dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meneladani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengorbankan diri untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kami semua, dan kami mau membalas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami, orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, terlebih bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jam berapa Kak Eca? Jam 10:30 di YouTube channel GIA Dr. Cipto. Sampai jumpa.